Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat, salam santunku selalu buat para jamaah Uripe Allah Channel, dan kami mengucapkan tahun baru Hijriah. Semoga kita semua bisa memperbarui iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun baru Hijriah, tahun kenabian. Marilah perbarui keberagamaan kita, kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaruilah iman kalian semua dengan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi selama ini keberagamaan kita, kebertuhanan kita selama ini coba kita cek bersama. Apakah sudah benar iman kita? Sebelum kita berislam kepada Allah, urutannya adalah iman, Islam, dan ihsan. Jadi imanlah yang berperan penting di dalam beragama dan bertuhan. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama adalah mengenal Allah. Jadi sinkronlah dengan apa yang dikisahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Islam datang, sebelum syariat-syariat dipersembahkan, sebelum syariat-syariat dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan umatnya. Maka sebelum syariat-syariat itu datang, hakikat dulu lebih awal daripada syariat. Jadi sebelum Kanjeng Nabi diperintah ibadah, jadi sebelum Kanjeng Nabi diperintah salat, maka Kanjeng Nabi Muhammad itu berhakikat dahulu
bermakrifat dahulu sebelum syariat. Jadi urut-urutannya demikian. Apabila kita bersyariat dulu tanpa berhakikat, apabila kita beribadah dan sholat dulu kepada Allah sementara kita tidak tahu Allah, sementara hati kita belum beriman kepada Allah, sementara hati kita belum mengenal kepada Allah, kira-kira apakah sholat dan ibadah kita sampai kepada Allah yang tidak kita kenali? Apakah ibadah dan sholat kita bisa sampai kepada Allah yang tidak pernah kita jumpai? Mohon direnungkan, dihayati di hati. Selama ini kita melaksanakan syariat demi syariat, yakni sholat, zakat, puasa, haji, sholawatan, istighosah, zikiran, dan seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini. Bila tanpa iman, bila tanpa tahu kepada siapa kita mempersembahkan seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan, bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan amal-amal yang kita lakukan kepada Allah yang tidak pernah kita kenali, yang tidak kita ketahui alamatnya di mana. Bila kita tidak tahu alamat Allah di mana, bila kita tidak pernah kenal kepada Allah zat yang disembah, maka seluruh ibadah, seluruh sholat, seluruh puasa, seluruh apapun ibadah apapun yang kita lakukan pasti jatuh ke lembah neraka, yakni hawa nafsu kita mengaku-akui bahwa hawa nafsu kita lah yang merasa bisa, yang merasa berkuasa atas segala solat-solat yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan, dan zikir yang kita kerjakan, semuanya diaku-akui oleh hawa nafsu kita lah sebagai pelaku dan Tuhannya amal-amal tersebut. Jadi hawa nafsu kita, jadi diri kita mengaku-akuinya bahwa diri kitalah yang sholat, bahwa diri kitalah yang beribadah, bahwa diri kitalah yang berzikir, bahwa diri kitalah yang berzuhud, bahwa diri kitalah yang berkhalwat dan sebagainya. Maka itu namanya jauh panggang dari api, jauh dari tujuan ibadah itu sendiri. Maka dari itu kita wajib tahu urutan-urutan di dalam beragama dan bertuhan. Jangan ujuk-ujuk langsung menuju syariat. Akan tetapi tak mengapalah selama ini kita melaksanakan syariat, tapi coba cek di hati kita, apakah kita selama ini
pernah berjumpa Allah di dalam seluruh syariat-syariat solat yang kita kerjakan? Apakah selama ini kita pernah berjumpa Allah di seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini? Apakah kita pernah berjumpa kepada Allah di seluruh zikir-zikir yang kita kerjakan selama ini? Jawabannya tidak, bukan. Kita tidak pernah sekalipun berjumpa Allah, menghadap Allah, menghudurkan hati kepada Allah di dalam ketika kita saat sholat, ketika kita saat ibadah, ketika saat kita berzikir dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang ada di dalam hati kita hanyalah rasa kepemilikan, rasa kepenguasaan dengan apa-apa yang sudah kita kerjakan, seolah-olah kitalah sebagai Tuhan penguasa yang bisa mewujudkan solat-solat itu, seolah kitalah Tuhan penguasa yang bisa mewujudkan seluruh ibadah-ibadah itu, seolah-olah kitalah Tuhan penguasa yang bisa mewujudkan segala aktivitas-aktivitas badan kita selama ini. Karena seolah-olah kitalah yang merasa mentuhani seluruh aktivitas hidup dan badan kita ini, seolah-olah kitalah yang mentuhani dan yang menguasai seluruh gerak aktivitas badan-badan kita selama ini. Allah kita goibkan, Allah kita tiadakan di hati kita. Berarti selama ini Allah itu ada apa tidak di hati kita? Berarti selama ini Allah itu wujud apa tidak di hati kita selama ini? Berarti Allah itu kuasa atau tidak di hati kita selama ini? Jadi yang wujud selama ini di hati kita, jadi yang hidup selama ini di hati kita, jadi yang berkuasa selama ini di hati kita kan kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri, nama kita sendiri yang selama ini menjadi Allah. Kita tidak terasa, kita tidak sadar bahwa selama ini kitalah yang merasa menjadi Allah, tapi tidak kita rasakan, tapi tidak kita sadari karena kita buta akan Allah. Karena butanya mata hatilah sehingga kita tidak menyadari itu. Karena kerasnya hati seperti melebihi kerasnya batu itulah sehingga kita tidak merasakan bahwa sebenarnya yang jadi Allah, yang jadi Tuhan, yang mentuhani hidup dan badan ini selama ini adalah kita sendiri. Sementara Allah kita posisikan sebagai makhluk selama ini, sementara kita berposisi sebagai khalik selama ini. Nah, kan terbalik. Iman, akidah dan keyakinan kita selama ini terbalik.
seolah-olah dengan angan-angan manusianya seolah-olah benar. Akidah, iman dan keyakinan kita selama ini seolah-olah benar. Karena hawa nafsu kita sendirilah, karena setan yang terkutuk itulah yang membisikkan di dalam hati kita, ini ibadahmu, ini sholatmu, ini amal-amalmu, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Allah gaib bagimu, Allah tiada bagimu, Allah mati bagimu. Yang ada, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa di dalam hatimu kan dirimu sendiri. Inilah seolah-olah wayang sudah merasa jadi sang dalang. Seolah-olah wayang sudah tidak butuh kepada sang dalang. Seolah-olah wayang ini bisa mendalangi, bisa menguasai kewayangannya sendiri. Itulah cermin kita semua selama ini, termasuk saya. Jadi selama ini kita tidak menyadari itu, karena selama ini kita belum beragama, kita belum bertuhan di sisi Allah. Karena hati kita sesungguhnya imannya bukan iman kepada Allah, zat yang mencipta diri manusia kita. Akan tetapi selama ini iman kita hanya kepada makhluk. Iman kita hanya kepada hawa nafsu kita sendiri di hati kita selama ini. Mohon dihayati, mohon ditafakuri. Jadi bagaimanakah mungkin kita bisa melaksanakan rukun Islam? Jadi bagaimanakah mungkin kita bisa bersyariat sementara kita belum iman kepada Allah? Sementara di hati kita bukan la ilaha illallah, akan tetapi di dalam hati kita selama ini berpraktek dan mengaplikasikan la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, kata hawa nafsu kita sendiri, tapi tidak kita sadari. Seolah-olah semua adalah kitalah yang berkuasa atas segala tindak lakunya badan. Seolah-olah kitalah yang berkuasa atas seluruh aktivitas-aktivitas gerakan badan ini. Dan seolah-olah kitalah sebagai Tuhannya badan-badan ini. Jadi kita mau kemana saja, kita tinggal perintahkan kepada badan. Contoh, dikerentek di kehendak hati kita ingin berdiri dari duduk, tinggal hawa nafsu ini perintahkan badan. Badan, ayo berdiri. Berdirilah badan. Ketika mau berjalan, kerentek hawa nafsu kita memerintahkan kepada kaki untuk berjalan. Wahai kaki, ayo berjalan. Ketika mau sholat, kerenteknya hati mau sholat.
Hawa nafsu kita tinggal perintahkan, wahai badan, mari sholat. Jadi seolah-olah di dalam hati kita selama ini yang ada hanyalah la ilaha illa ana. Ananya ana hawa nafsu, ananya ana makhluk, ananya ana manusianya. Karena manusia selama ini tidak beriman kepada Tuhan pencipta dirinya. Karena selama ini manusia tidak rela dan tidak ridho bila hawa nafsu ini harus tunduk patuh kepada Allah sebagai pencipta diri hawa nafsu kita ini. Seolah-olah kita di hati kita tidak terima bahwa yang memberdirikan badan ini hanyalah Allah, bahwa yang memperjalankan badan ini hanyalah Allah, bahwa yang menggerakkan badan ini hanyalah Allah, bahwa yang mensolatkan badan ini hanyalah Allah, bahwa yang mengibadahkan badan ini hanyalah Allah, bahwa yang menzuhudkan badan ini adalah Allah, bahwa yang mengkhalwatkan badan ini hanyalah Allah. Selama ini kita tidak rela dan tidak ridho di dalam hati kita bahwa kita ini dikuasai oleh Allah. Dikarenakan sampai kapanpun hawa nafsu manusia kita ini, setan dan iblis ini, sampai kapanpun tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho di dalam hatinya bila hawa nafsu, bila iblis dan setan yang ada di dada ini ditiadakan, digoibkan. Selamanya diri kita tidak mau dikatakan bahwa sesungguhnya diri kita ini tidak ada, bahwa diri kita ini adalah Adam. Ya tidak. Jadi memang selamanya hawa nafsu ini tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho kembali ke alam asalnya. Selamanya hawa nafsu kita ini tidak rela, hawa nafsu kita ini tidak ridho bila kita harus mati. Coba cek hati kita, mana ada manusia yang cinta akan kematiannya, padahal kematian itu adalah hakikat sifat diri sejati manusianya. Akan tetapi seluruh manusia takut akan sifat hakikat diri sejatinya sendiri, yakni mati. Bahwa manusia tidak rela dan tidak ridho bila dirinya harus mati dan tiada kembali ke rahmatullah, kembali ke alam akhirat. Manusia cintanya hanyalah berada di dunia. Manusia cintanya hanya kehidupan
yang ada di dunia ini, kecuali hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah, kecuali hamba-hamba yang ditunjuki oleh Allah, kecuali hamba-hamba yang diberi hidayah oleh Allah, kecuali hamba-hamba yang diberi syafaat oleh Allah. Jadi kepada saudara-saudaraku, janganlah engkau berharap-harap syafaat dari dohiriyah nabi-nabimu, karena yang memiliki syafaat, karena yang berkuasa memiliki syafaat adalah hidup yang menghidupi nabi-nabimu. Jadi bukan hidup pribadi nabi-nabi yang bisa mensyafaati manusia. Jadi hidup hayatullah itulah yang mensyafaati makhluk ciptaannya. Jadi jangan berharap kepada makhluk. Badan-badan ini adalah makhluk. Jangan memandang hanya kepada makhluk. Pandanglah hidup siapa yang menguasai di dalam makhluk itu. Jadi memang bila di hati kita belum bertuhankan Allah, kita mengira bahwa hidup ini adalah hidupnya makhluk, bukan hidupnya Allah. Coba tanyakan hati kita selama ini, yang hidup itu Allah ataukah makhluk? Di dalam hati kita masing-masing, selama ini yang merasa hidupkan kita. Kita selama ini buta akan hayatullah. Selama ini kita buta akan hidupnya Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan hidupnya Allah di hati kita, sementara yang merasa hidup di dalam hati kita hanyalah hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi yang berhak atas hidayah, yang berhak atas syafaat, yang berhak atas segala sesuatu adalah hayatullah, hidup yang menghidupi makhluknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita mulai mengkaji sesuai dengan tahun baru Hijriah ini untuk memperbarui iman-iman kita yang selama ini jahiliyah. Iman-iman kita yang selama ini selalu menjahili Tuhan pencipta diri manusia kita. Iman-iman yang selama ini jahil akan wujudnya Allah menjadi wujud manusianya. Hati kita selama ini jahil, menjahili hidupnya Allah menjadi hidup manusia kita. Hati kita selama ini menjahili kuasa Allah menjadi kuasa diri manusia kita. Hati kita selama ini
menjahili kehendak, daya upaya dan ikhtiarnya Allah menjadi daya upaya dan ikhtiarnya makhluknya. Jadi selama ini kita jahil kepada Allah. Kita selama ini menjadi Tuhan daripada mentuhankan Allah di hati kita. Inilah yang wajib kita obrak-abrik sekarang ini. Inilah yang wajib kita perbarui saat ini. Momen yang pas, yakni dengan jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaruilah imanmu di dalam hatimu dengan tiada Tuhan selain Allah. Jadi tiadakan Tuhan-Tuhan hawa nafsumu di hatimu, agar nyatalah Allah sebagai Tuhan pencipta dan penguasa diri manusia kita di hati kita. Mohon maaf, lalu apa tujuannya kita memperbarui iman kita dengan la ilaha illallah? Tujuannya adalah agar di seluruh solat-solat yang kita lakukan, tujuannya agar seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan sehingga sampai kepada alamat dan tujuannya, yakni lillahi ta'ala, sesuai niat-niat yang selama ini kita kumandangkan di hati kita di awal setiap akan sholat dan akan ibadah. Tanpa kita sadari, selama ini praktek hati kita di dalam hati kita, di setiap sholat-sholat yang kita lakukan, di setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, praktek aplikasi hati kita kan bukan lillahi ta'ala. Kita selama ini tersesat jauh kepada linafsi. Ini ibadahku, ini sholatku, ini puasaku, ini hajiku, ini ilmuku, ini hidupku, dan ini badanku. Jadi itulah bukti-bukti nyatanya bahwa selama ini hati kita tersesat jauh dari Allah.
Dan itulah bukti yang nyata bahwa selama ini hati kita tersesat jauh dari Allah. Jadi jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Maksudnya itu bukan hanya bacaan-bacaan saja. Maksudnya bukan hanya dibuat zikir-zikiran saja. Maksudnya bukan hanya dibuat banyak-banyakan membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan seperti itu yang dimaksud jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Meskipun selama ini kita zikirkan, meskipun selama ini kita gaung-gaungkan di dalam zikiran-zikiran kita setiap hari, tapi di situ yang membaca hakikatnya bukan la ilaha illallah, tapi di dalam hati kita prakteknya adalah la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Seolah-olah hawa nafsu kita sendiri inilah yang merasa bisa membaca la ilaha illallah. Karena di dalam hati kita masih tidak beriman kepada Allah. Imannya hanya masih sebatas kepada hawa nafsu kita sendiri yang selama ini mentuhani hidup dan badan ini. Bagaimana mungkin kita mengaplikasikan di hati kita la ilaha illallah sementara hawa nafsu diri manusia kita di dalamnya masih menjadi Tuhan, masih merasa yang punya kuasa untuk membaca la ilaha illallah. Jadi syariatnya hancur. Jadi semua sholatnya hancur. Jadi semua ibadahnya hancur. Jadi amal baiknya hancur. Jadi semua sedekah-sedekahnya hancur. Jadi semua zakat-zakatnya hancur. Jadi semua puasa-puasanya hancur. Jadi semua haji dan umrohnya hancur, dibakar oleh dirinya sendiri sebagai penguasa dan pelaku di dalamnya. Inilah bukti hati yang tidak sampai kepada Tuhannya. Inilah bukti hati yang tersesat dari pintu lillahi ta'ala. Selama ini yang dituju hanyalah pintu linafsi. Jadi hawa nafsulah yang merasa berkuasa atas seluruh sholat dan ibadah kita sendiri selama ini. Berarti selama ini kita mentuhankan
diri kita sendiri. Saat inilah yang wajib, yang harus kita perbarui. Dengan momen tahun baru inilah, mari kita semua mulai menyadari kesalahan-kesalahan hati kita selama ini. Mari kita mulai menyadari kekhilafan, kezaliman, kejahiliaan hati kita selama ini, agar dibukakan pintu maafnya Allah, agar dibukakan pintu keridhaan Allah. Apakah mungkin Allah memaafkan kita? Apakah mungkin Allah mengampuni dosa-dosa kita sementara kita tidak taubat kepada Allah, sementara kita tidak taubat dari menjadi Tuhan, sementara kita tidak taubat menjadi makhluk, kita masih menjadi khalik. Bagaimana mungkin Allah meridhoi kita? Bagaimana mungkin Allah memaafkan dan mengampuni kita sementara kita tidak rela dan kita tidak ridho bahwa diri kita ini hanyalah makhluk yang tidak bisa apa-apa dan yang tak bisa bersiapa-siapa. Jadi meskipun kita membaca istighfar 1.000.000 kali sehari, akan tetapi di dalam hati kita masih merasa menjadi khalik, masih merasa menguasai seluruh istighfar yang kita baca. Di dalam hati kitalah yang masih merasa bisa mengumandangkan istighfar yang 1.000.000 itu, maka semuanya percuma dan tak berguna. Jadi sama saja malah menambah, mempertebal hijab-hijab hati kita kepada Allah, karena kita sudah merasa baik, karena kita sudah merasa mulia, karena kita sudah merasa diampuni dosa-dosanya kepada Allah. Semua itu hanyalah angan-angan belaka. Bagaimana mungkin Allah mau mengampuni kita? Bagaimana mungkin Allah mau memaafkan kita? Loh, katanya Allah Maha Pengampun, katanya Allah Maha Pemaaf. Tergantung diri kita. Memang Allah Maha Pemaaf, memang Allah Maha Pengampun bila kita menyadari seluruh kesalahan serta kejahiliaan dan serta kezaliman hawa nafsu kita selama ini, maka ya dimaafkan, maka ya diampuni segala dosa-dosa kita bila kita menyadari bahwa kitalah yang selama ini menjadi khalik daripada menjadi makhluk. Lalu bagaimana mungkin Allah akan mengampuni kita? Lalu bagaimana mungkin Allah akan memaafkan kita sementara detik per detik hati kita ini selalu
mensekutukan Allah dengan diri manusia kita sendiri. Di hati kita, kita masih jadi Allah, kita masih la ilaha illa ananya hamba yang berkuasa atas segala kerajaan hati ini daripada Allah pencipta seluruh manusia. Jadi pintu maafnya Allah adalah, jadi pintu ampunannya Allah adalah bila sudah datang kepada kita iman, yakni menyadari kesemua kesalahan yang kita kerjakan selama ini. Kesalahan kita apa? Seluruh sifat-sifatnya Allah sudah kita akui sebagai sifat diri manusia kita, sehingga hawa nafsu ini menjadi khalik, menjadi Tuhan daripada menjadi makhluk, daripada menjadi ciptaan. Jadi sadarilah itu. Jadi iman itu takkan pernah tumbuh bila di hati kita belum berserah diri kepada Allah. Iman itu tidak akan tumbuh, tidak akan muncul ketika hati kita masih mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita. Pada intinya yang jadi raja, yang jadi penguasa di dalam hati kita selama ini ya hawa nafsu kita sendiri, diri kita sendiri. Bagaimana mungkin Allah akan mengampuni kita? Bagaimana mungkin Allah akan memaafkan kita sementara kita selama ini tidak mau lengser jadi menjadi Tuhan? Hati kita tidak rela turun tahta menjadi hamba. Hati kita tak mau, tak rela, tak ridho bila dikatakan sebagai makhluk yang tidak ada, makhluk yang tak dapat bisa menyebutkan diri manusianya sendiri. Kita tidak rela bila kita dikatakan tidak ada. Jadi memang butuh pengertian, penyesalan, butuh bertafakur menghayati kesalahan-kesalahan kita. Jadi mendengarkan paparan di Uripe Allah channel ini jangan asal mendengarkan saja. Fahami, dalami, hayati, tafakuri dan amalkan. Jadi pintu taubat kepada Allah, pintu maghfirah kepada Allah adalah kita kembali ke asal diri manusia kita, yakni dari menjadi Tuhan selama ini rela dan ridho menjadi makhluk yang tak dapat disebut, yang gaib, yang tidak nyata. Yang nyata, yang wujud, yang hidup adalah hanyalah Allah. Inilah yang dimaksud iman. Inilah yang dimaksud
jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaruilah imanmu dengan la ilaha illallah. Tiadakan dirimu di hatimu dan nyatakan Allahnya di hatimu. Nyatakan kewujudan, kehidupan, kekuasaan, daya upaya dan ikhtiar Allah di hatimu daripada dirimu sendiri. Inilah yang dimaksud hamba jadi makhluk, Allah jadi khalik. Jadi Allah lah yang menghidupi seluruh ciptaan-ciptaannya. Jadi Allah lah yang menghidupi diri manusia kita, dan Allah lah yang menguasai diri manusia kita di hati kita. Jadi hawa nafsu diri manusia kita sudah kembali kepada ketiadaan, kepada kegaiban yang nyata, yang ada, yang wujud hanyalah Sang Pencipta, yakni Allah. Jadi bagaimana mungkin manusia bisa ngaku Allah sementara manusianya sudah menyadari bahwa manusianya sejatinya hanyalah makhluk. Jadi mana mungkin manusia bisa mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah Allah sementara manusianya sudah taubat dari menjadi Tuhan, kembali menjadi hamba, kembali menjadi makhluk yang tidak bisa berapa-apa dan yang tidak bisa bersiapa-siapa, kecuali Allah lah yang memerankan, Allah lah yang menguasai diri manusianya di hatinya. Inilah makna beragama dan bertuhan. Inilah makna jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Bila sudah teraplikasi demikian iman di hati kita, maka syariat-syariat yang terjadi atas badan ini semuanya, seluruhnya akan menjadi lillahi ta'ala, hanya milik Allah, bukan li nafsi, bukan milik manusianya. Jadi sebelum melaksanakan, mengamalkan, mengerjakan rukun Islam, maka rukun iman dahulu ditegakkan. Bila iman kepada Allah, bila makrifat kepada Allah sudah ditegakkan di dalam hati kita ini, maka rukun Islam akan terrealisasi. Bila iman saja di hati kita, masih diri kita yang mentuhani, yang jadi Tuhan di dalamnya atas segala amal-amal yang dilakukan di dalam rukun Islam itu, maka semuanya hancur. Karena di dalam hati kita menyembah yang hancur, menyembah yang fana, yakni menyembah diri manusia kita sendirilah yang merasa wujud, yang merasa hidup, yang merasa berkuasa atas segala amal ibadah yang kita lakukan selama ini. Jika iman ini sudah kita perbarui, yakni iman kepada Allah itu yang bagaimana? Bukan hanya percaya saja,
bukan hanya yakin saja. Semua itu hanyalah angan-angan saja. Yang dimaksud iman kepada Allah itu adalah diri kita sudah tidak beriman lagi kepada hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Jadi diri manusianya sudah tidak ada. Diri manusianya sudah ada. Diri manusianya sudah menjadi makhluk yang tidak bisa berapa-apa dan yang tidak bisa bersiapa-siapa. Itulah yang dimaksud roji'un. Itulah yang dimaksud mempersembahkan diri kepada Allah. Itulah yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Inilah yang dimaksud ayat itu, iman yang seperti ini. Jadi iman yang seperti inilah yang diawali oleh para nabi dan para rasul sebelum menerima perintah-perintah syariat-syariatnya. Jadi yang datang itu iman dulu baru syariat. Syariat tanpa iman bohong. Syariat tanpa iman dusta. Syariat tanpa iman dosa. Syariat tanpa iman haram. Syariat tanpa iman sia-sia belaka. Inilah bukti bahwa imanlah yang menduduki kursi utama bagi manusia yang beragama dan yang bertuhan. Jadi sesuailah awwaluddin ma'rifatullah. Awal dari agama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah zat yang maha pencipta atas diri manusiamu. Jadi yang dimaksud iman itu ya iman seperti ini, yang di dalamnya subhanallah, maha suci Allah dari diri manusiaku di hatiku. Hanya Allah lah yang ada, hanya Allah lah yang hidup, hanya Allah lah yang berkuasa, hanya Allah lah yang nyata. Sementara diri manusiaku tidak bisa apa-apa dan tidak bisa bersiapa-siapa serta tidak bisa bergelar tanpa Allah di dunia ini. Bergelar, bergerak tanpa izin Allah di muka bumi ini. Jadi yang ada hanya Allah, bukan makhluknya di hatinya. Inilah iman. Walhamdulillah, Allah lah segala puji. Selama ini kan kita yang merasa menerima segala puja dan puji dari makhluk, seolah-olah kita sudah bisa berbuat baik, seolah-olah kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat, karena di dalamnya kitalah yang menjadi Tuhannya, maka seluruh puja dan puji kembali kepada hawa nafsu kita sendiri. Karena selama ini yang jadi Tuhan di hati kita ya kita sendiri, bukan Allah. Karena kita tidak kenal Allah selama ini. Siapa Allah itu? Allah itu adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup
manusia kita. Itulah Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jadi maha besarkanlah Allah di hatimu daripada kemahabesaran hawa nafsumu di hatimu. Itulah iman. La ilaha illallah. Dan tiadakan dirimu di hatimu dan nyatakanlah bahwa hanya Allah yang ada, bahwa hanya Allah yang wujud, bahwa hanya Allah yang hidup, bahwa hanya Allah yang berkuasa atas diri manusiamu dan seluruh manusia yang ada di dunia ini, serta seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Itulah yang dimaksud ayat-ayat Allah. Yang tahu ayat-ayat Allah itu ya Allah, bukan manusia. Bila manusia mengaku bisa tahu ayat-ayat Allah, bisa tahu membaca Al-Quran, bisa tahu ayat-ayat Allah, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka sesungguhnya mata hatinya masih buta. Karena yang jadi Tuhan di hatinya masih hawa nafsunya daripada Allah. Mohon maaf. Itulah jaddidu imanakum, sesuai dengan tahun baru Hijriah ini kita berhijrah kepada Allah dari hati yang gelap gulita selama ini, karena hati selama ini dituhani oleh hawa nafsu kita sendiri, menuju hijrah kepada fisabilillah, jalan Allah, kuasa Allah. Inilah yang dimaksud hakikat tahun baru Hijriah. Perbaruilah hatimu, berpindahlah dari alam kegelapan, alam kemanusiaan, berhijrah ke alam ketuhanan, yakni tiadakan diri manusiamu di hatimu, maka nyatalah Allah. Inilah yang dimaksud hijrah. Hijrahnya manusia kepada Tuhannya, hijrahnya makhluk kepada Sang Khalik, mi'rajnya hamba kepada Tuhannya, tajallinya hamba kepada Tuhannya, dunungnya hamba kepada Tuhannya, mijilnya hamba kepada Tuhannya, wusulnya hamba kepada Tuhannya, ma'rifatnya hamba kepada Tuhannya. Jadi manusia, tak satu pun manusia itu bermakrifat kepada Allah kecuali ma'rifatullah. Coba diangen-angen, coba ditafakuri, coba dihayati. Mana mungkin manusia bisa bermakrifat kepada Allah sementara manusia itu tidak punya makrifat.
Jadi bagaimana mungkin manusia bisa mengenali hayatullah sementara manusia tidak punya hayat? Coba tafakuri. Jadi yang dimaksud manusianya yang bermakrifat itu adalah manusianya bermakrifat kembali kepada sosok makhluknya yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa bersiapa-siapa kecuali penciptanya. Inilah yang dimaksud ma'rifatullah. Bukan manusianya yang bermakrifat, tetapi hayatullah lah, hidup yang menghidupi manusia itulah yang bermakrifat, yang ada ya Allah sendiri. Jika masih ada manusianya di hatinya yang merasa mengenal Allah, yang merasa bermakrifat kepada Allah, itu manusia yang gagal faham. Bila masih ada diri manusianya di hatinya yang merasa makrifat kepada Allah, yang merasa mengenal Allah dengan gembar-gembornya, celotehnya, dan paparan-paparannya, disitulah masih manusianya lah yang merasa faham. Tergantung penilaian manusianya. Jadi bila yang menilai adalah manusia, pasti dirinya manusia. Bila yang menilai Tuhannya, pasti Allah di mana-mana dan tak kemana-mana. Jadi Allah lah yang meliputi seluruh manusia dan makhluk ciptaannya. Tanda-tanda manusia yang sudah mengenal Allah, yang sudah ma'rifatullah, tanda-tandanya manusia itu diam 1000 bahasa. Meskipun diejek orang, meskipun direndah-rendahkan oleh orang lain, dia tetap diam di dalam ma'rifatnya. Karena apa? Ma'rifatnya manusianya kan diam. Ma'rifatnya manusianya kan tidak bisa apa-apa. Ma'rifat manusianya kan tidak berilmu. Ma'rifat manusianya kan tidak berkuasa. Ma'rifat manusianya kan mati. Jadi diam itu adalah makhluknya. Jadi tanda-tanda manusia yang sudah mengenal kepada jati diri manusianya biasanya demikian. Kecuali manusia-manusia yang diutus oleh Allah untuk menerangkan babakan ketuhanan. Bila manusia yang mendengarkan itu bisa memahami, inilah bukti bahwa hamba ini diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah-risalah ketuhanan. Namun apabila manusia menyampaikan babakan ketuhanan masih banyak orang yang bingung, berarti ia tidak diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah-risalah ketuhanan. Jadi pada intinya antara yang diutus dan yang mengutus itu tak ada bedanya. Jadi pada intinya antara Khalik dan makhluk itu sebenarnya ahad, dohir wal batin.
apabila diri manusianya sudah tidak ada lagi di hatinya, yang ada hanyalah Allah, inilah yang dimaksud iman, yakni yang ada ya hanya Allah, bukan makhluknya, bukan hawa nafsunya di hatinya. Bila yang ada di hatinya masih hawa nafsunya, sementara Allah tiada, sementara Allah gaib baginya, inilah tanda-tanda manusia yang tidak beragama dan tidak bertuhan di sisi Allah, meskipun kelihatannya syariat-syariatnya berlaku seperti bak orang yang beragama secara syariat. Maka bersyariatlah apapun badan-badan itu, akan tetapi hati tetap berpancar kepada hayatullah. Tiada syariat tanpa Allah, tiada gerakan tubuh tanpa penciptanya. Inilah yang dimaksud iman kepada Allah. Dengan iman yang demikian ini, maka terampunilah seluruh dosa-dosa yang pernah kita kerjakan sejak detik akil balik hingga setua ini. Bila kita sudah beriman yang seperti ini, maka otomatis tanpa baca istighfar pun kita sudah suci kembali, sudah diampuni segala dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Yang dimaksud kita sudah suci, maksudnya bagaimana? Suci dari menjadi Tuhan, suci dari berbagai macam buah-buah khuldi, suci dari berbagai pengakuan-pengakuan diri manusianya, suci dari hayatullah. Inilah maksud pintu taubat itu. Inilah maksud husnul khotimah. Jadi sebelum mati sudah husnul khotimah, yakni karena ia melakukan mati sebelum mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di tahun baru Hijriah ini hati kita selalu mendapatkan inayah, hidayah dan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hati kita selalu rela dan ridho bahwa yang ada hanya Allah ketimbang diri kita di hati kita. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan dosa-dosa kita semua, hingga kita menjadi husnul khotimah, roji'un kepada Allah. Inilah yang dimaksud kematian. Bila Anda bisa yang demikian, itulah yang dimaksud kematian Anda. Jadi manusia, jadi Anda sudah tahu kapan Anda harus mati. Bila Anda sudah beriman kepada Allah, pasti diri Anda, pasti hawa nafsu Anda akan musnah, akan hancur, dan akan mati manusianya. Itulah tanda-tanda iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.